Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 Psikologi Perkembangan. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu Rebecca Borutarigan, Ririn Yuli Awarni, Suryani, dan Sugita Lingga. Kelompok kami mengangkat judul yaitu dampak bullying terhadap psikologi remaja. Pengertian bullying itu, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti intimidasi, pelecehan, ancaman yang dilangsungkan baik secara verbal maupun fisik. Dapat disimpulkan, pengertian bullying ini adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah dengan menggunakan maupun tidak menggunakan alat bantu atau verbal dan non-verbal yang bertujuan agar merasa tertekan baik secara fisik maupun emosional. Dan ada cyberbullying. Cyberbullying ini adalah perundungan dunia maya. Ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, di chatting, flatroom, bermain game, dan ponsel. Contoh kasus cyberbullying adalah pengiriman kata-kata makian yang tidak pantas yang dikirimkan melalui SMS atau ketikan si korban mengupload fotonya di media sosial. Pelaku cyberbullying ini akan mengomentari dengan sarkas bahkan meneror sang korban. Korban yang menjadi incaran cyberbullying ini, yang pertama itu korban bullying termasuk keluarga yang tidak mampu. Yang kedua, dia ada korban bullying berbeda dengan yang lain seperti beda agama, maka hal tersebut memiliki kekurangan ataupun autis. Yang ketiga, korban bullying diejek karena fisiknya jelek. Yang keempat, korban bullying anak kebanggaan guru. Faktor pemicu cyberbullying ini melakukannya karena dia dalam keadaan marah dan ingin balas dendam, ingin mencari perhatian, ataupun dia frustasi, kadang hanya ingin bercanda. Dan cyberbullying ini ada dampaknya. Dampak kasus cyberbullying ini pada psikologis remaja, yaitu remaja yang mendapatkan bullying mengalami gangguan mental mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Yang kedua itu, remaja yang mendapatkan bullying ini selalu menyendiri atau mengucilkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, remaja yang mendapatkan bullying merasa bahwa dia tidak aman dimanapun dia berada. Yang keempat, menjadi perundung juga. Yang keempat itu dia menjadi perundung juga ataupun bullying victim atau melakukan balas dendam. Nomor 5 itu menggunakan obat-obatan terlarang. Dan berikutlah dampak yang dapat kami jelaskan pada psikologi remaja yang sudah kami diskusikan, dan kami juga ada mendiskusikan solusi untuk mengatasi cyberbullying ini. Selain itu, adapun hal yang bisa dilakukan jika sudah terjadi cyberbullying ini adalah sebagai berikut. Jangan merespon. Para pelaku bullying selalu menunggu-nunggu reaksi korban. Untuk itu, jangan terpancing untuk merespon aksi pelaku agar mereka tidak lantas merasa diperhatikan. Yang kedua, jangan membalas aksi pelaku. Membalas apa yang dilakukan pelaku cyberbullying ini akan membuat Anda ikut menjadi pelaku dan makin menyuburkan aksi tak menyenangkan ini. Dan yang ketiga, adukan pada orang yang dipercaya. Jika anak-anak yang menjadi korban, mereka harus melapor pada orang tua, guru, atau tenaga konseling di sekolah. Selain mengamankan korban, tindakan ini akan membantu memperbaiki sikap mental pelaku. Ada yang keempat, simpan semua bukti. Oleh aksi ini berlangsung di media digital, korban akan lebih mudah mencaptur
lalu menyimpan pesan, gambar atau materi gangguan lainnya yang dikirim pelaku untuk kemudian menjadikannya sebagai barang bukti saat melapor ke pihak-pihak yang bisa membantu. Dan yang kelima, segeralah blokir aksi pelaku. Jika materi-materi pengganggu muncul dalam bentuk pesan instan, teks, ataupun komentar profil, gunakan tool preferences atau privasi untuk memblok pelaku. Jika terjadi saat chattingan, segera tinggalkan chatroom. Dan yang keenam, selalu berperilaku sopan dunia maya. Perilaku buruk yang dilakukan seperti membicarakan orang lain, bergosip, atau memfitnah akan meningkatkan resiko seseorang menjadi korban cyberbullying. Dan yang terakhir itu, jadilah teman, jangan hanya diam. Ikut meneruskan pesan fitnah atau hanya diam dan tidak berbuat apa-apa akan menyuburkan aksi bullying yang menyakitkan perasaan korban. Suruh pelaku menghentikan aksinya, atau jika pelaku tidak diketahui, bantu korban untuk mengungkapkan siapa pelakunya. Sekian yang dapat kami jelaskan tentang materi ini. Kami ucapkan terima kasih.